Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita aturkan bersama kepada Sang Pencipta kita ya adik-adik sekalian, karena berkat kesempatan dan juga nikmat yang diberikan sehingga kita masing-masing itu bisa berkumpul ya, kita masih bisa belajar walaupun cuaca sekarang itu kan lagi marak-maraknya ya hujan. Sekarang itu lagi banjir ya. Itu merupakan suatu kesyukuran ya, merupakan nikmat yang harus kita syukuri sebagai hambanya. Oke adik-adik sekalian, tak lupa pula kita aturkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Ya, beliaulah Nabi yang selalu menjadi patron pergerakan kita. Ya. Dan khususnya kita itu berada di sekolah Muhammadiyah ya, kita berada di naungan Muhammadiyah. Nah, kita itu senantiasa meminjam namanya dalam pergerakan kita. Ya. Beliaulah Nabi yang senantiasa selalu mendoakan kita, ya, selalu mendoakan umatnya sampai hari kiamat. Beliaulah Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, sehingga kita bisa merasakan indahnya dunia ini, sehingga kita masih bisa merasakan panahnya dunia ini. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini, hari Kamis? Baik. 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 Saya lihat ada 2 orang temannya yang sakit ya di belakang. Tidak ada yang sakit? Oke, dinginan. Musim hujan. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya untuk memimpin doa? Resdi. Oke, saya persilahkan kepada Resdi untuk memimpin doa sehingga proses pembelajaran kita itu bisa lancar. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, kita absen dulu ya. Ini sudah pertemuan ke-4 ya? Pak. Absensi kelas 11 SMA Negeri 22 Goa. Pertama, Melani Putri Dewi Sari. Hadir Pak. Sri Nur Azizah. Hadir Pak. Resdi. Hadir Pak. Yusfika Rizky Amelia. Hadir. Nur Afika. Hadir Pak. Sartika. Hadir Pak. Syahriyani. Hadir Pak. Nur Masyita. Isi Pak. Izin kemana? Hadir Pak. Oh, ada di tadi. Izinnya Putri. Dina. Hadir Pak. Berarti 1 orang saja ya yang tidak izin hari ini. Baik, adik-adik sekalian ya, sebelum kita pada kesempatan kali ini itu bagaimana kita akan memahami bersama ya, bagaimana kita itu bisa memahami tentang penyebab benda dapat bergerak ya, memahami tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, serta juga menganalisis hubungan ketiganya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan memahami bersama tentang jenis-jenis gaya ya, seperti gaya gesek, gaya gravitasi, dan menganalisis persoalan dinamika gerak itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita memasuki materi dinamika gerak lurus, ada yang masih ingat pembelajaran kita pekan kemarin? Ada? Apa tadi? Kinematika ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian ya,
sebagaimana kita itu senantiasa di pendidikan fisika, ketika kita mempelajari fisika itu sangat banyak rumpun ilmu yang kita pelajari, ya. Wabil khusus itu tentang kinematika, dinamika, dan juga termodinamika. Pekan kemarin itu kita membahas tentang kinematika. Nah, pekan ini kita akan melanjut pembahasan tersebut, yaitu tentang materi dinamika. Oke, saya ingin mereview terlebih dahulu apa yang kalian dapat di pekan kemarin tentang apa sih itu kinematika. Ada yang mengerti? Ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang kinematika? Ada? Oke, Syahriani. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kinematika itu adalah cabang fisika yang mempelajari gerakan benda tanpa mempertimbangkan penyebab atau gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Oke, jadi itu ya, sudah benar yang telah disampaikan temannya, bagaimana kita kemarin mempelajari tentang kinematika. Nah, sebenarnya kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Ya, kalau pekan kemarin itu kita membahas kinematika, nah pekan ini kita akan membahas dinamika. Kinematika kan kemarin kita, bagaimana kita mempelajari gerak benda itu tanpa kita harus mempusingi atau mempertimbangkan kenapa ini penyebabnya. Nah, kalau dinamika itu bagaimana kita membahas tentang gerak benda karena suatu gaya. Kita bahas kenapa bisa ini benda begini, ya. Kenapa bisa benda bergerak sendiri? Pasti ada penyebabnya. Kita bisa mengambil contoh di kehidupan sehari-hari tentang apa ya? Ketika kita berusaha mendorong dinding, ataupun ketika kita ketika kita mendorong dinding, ya. Nah, itu juga kalau dinamika, kalau kinematika itu kita bagaimana membahas, bagaimana mempertimbangkan penyebabnya. Nah, kalau dinamika itu bagaimana kita adik-adik sekalian, bagaimana caranya? Kenapa sih itu benda begini? Kenapa ketika kita menekan dinding itu kemudian kita juga akan terdorong? Itu kenapa bisa motor bisa bergerak, ya, dan sebagainya. Itu kita akan pelajari di materi dinamika, wabil khusus dinamika gerak lurus. Oke. Kalau contoh dari kinematika itu sebelum kita membahas dinamika, saya ingin memperdalam lagi ya tentang kinematika kepada adik-adik. Kalau contohnya itu kinematika, ya, anggap jika sebuah mobil itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, nah itu adalah contoh daripada kecepatan dalam suatu kinematika. Yang kemudian jika mobil itu mempercepat gayanya atau diberikan gaya tambahan menjadi 30 meter per sekon dalam 5 detik, itu kita bisa akan menghitung percepatannya. Oke? Ya. Kemudian itu tadi saya jelaskan tentang kinematika dan dinamika kaitannya. Ya. Jika kinematika itu kita selalu bertanya seberapa cepat benda ini bergerak, ya. Nah, kalau dinamika itu bertanya apa sih yang membuat benda ini bergerak. Jadi silakan dicatat adik-adik sekalian, ya, tentang apa sih itu dinamika. Ya. Oke, dinamika itu merupakan cabang ilmu fisika yang kemudian mempelajari penyebab terjadinya sesuatu. Penyebab kenapa ini sesuatu bisa bergerak, kenapa ini sesuatu bisa jadi, kenapa ini sesuatu bisa ada dan sebagainya. Itu tentang dinamika, yaitu gaya yang bekerja pada benda dianalisa kenapa bisa bergerak. Kemudian dinamika itu adik-adik sekalian, ya, menjelaskan mengapa benda itu juga berhenti bergerak. Jadi bukan saja bilang benda itu bergerak saja yang diketahui, tetapi kenapa bisa, apa penyebabnya itu benda bisa berhenti bergerak. Dan juga bagaimana hubungan antara gaya-gaya yang diterapkan dalam gerakan pada suatu benda.
Oke, contoh daripada kalau dinamika itu juga mempelajari tentang kelembaman. Nah, kalau kita mendemonstrasikan apa sih itu kelembaman, contohnya, ya, itu juga saya membawa di sini ya dua contoh atau dua sampel, ya, sebuah batu lumayan besar dan juga sebuah bola kecil, atau bisa dibilang ini sama ukurannya. Nah, oke, saya kasih contoh kepada adik-adik sekalian. Ketika kita ini akan menggerakkan dua sampel ini, ya, dengan diberikan gaya ataupun tekanan yang sama. Oke, oke, saya di sini saya dia. Oke, ketika kita dorong, oke, lihat benda apa yang paling besar kelajuannya atau percepatannya. Bola. Ada yang bisa tahu kenapa sih bola lebih besar percepatannya, ataupun kenapa batu itu hanya sedikit percepatannya ketika diberikan suatu gaya? Karena masa bola lebih ringan daripada masa batu. Oke, masa bola lebih ringan daripada batu. Ada lagi? Karena dipengaruhi oleh bentuknya. Karena dipengaruhi oleh bentuknya. Ada lagi? Ada? Ya, itu ya adik-adik sekalian telah melihat bersama kenapa itu batu ini lebih sulit untuk bergerak dibandingkan bola kecil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semakin besar suatu massa benda, maka semakin besar pula kelembabannya. Nah, semakin besar massa yang diberikan suatu benda, maka semakin sulit benda itu untuk bergerak atau mempercepat gerakannya. Nah, itu yang akan kita bahas di dinamika, tentang kenapa sih itu benda begini, Kak? Kenapa bisa begini benda, Pak? Ya. Kenapa bisa begini, Pak? Pasti teman-teman itu juga ketika kita belajar fisika itu kita akan lebih dekat dengan Tuhan, ya. Kita akan lebih dekat dengan Tuhannya kita. Sebagaimana profil pelajar Pancasila, ya. Oke. Itu tadi ya alat peraganya, batu besar, bola kecil, dan juga permukaan datar, ya, untuk menghindari gangguan gesekan. Jadi itu dalam suatu contoh atau sampel yang ada di dinamika. Itu juga selain gaya yang dipengaruhi dan juga massa benda, itu juga mempengaruhi arah gesekannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Ya, dalam dinamika itu kita sangat erat kaitannya dengan hukum Newton. Oke. Jadi, adik-adik sekalian, silakan dicatat kembali. Hukum Newton itu ditemukan oleh Isaac Newton. Ya, ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, itulah mengapa dalam dinamika wabil khusus hukum di gaya-gaya itu kemudian diberikan nama penemunya, yaitu Newton. Ya. Itu Newton atau Sir Isaac Newton, ya, menemukan ataupun merumuskan hukum tersebut pada tahun 1887. Ya, dari bukti 1687. Nah, di sini di hukum Newton seperti yang adik-adik lihat bersama itu terbagi menjadi 3 hukum. Ya, yang pertama Newton first law atau hukum Newton pertama, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton ketiga. Sudah ada yang pernah dengar apa sih itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3? Sudah. Ada yang sudah. Coba jelaskan satu orang kepada saya apa yang Anda ketahui tentang hukum Newton. Ada? Sudah dengar saja. Kenapa, Afika?
Jadi kalau hukum Newton itu menyatakan bahwasanya suatu benda itu akan tetap dalam keadaan diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu tadi bisa kita ambil juga di posisi batu tadi ya. Posisi batu ketika diberikan suatu gaya ataupun tekanan untuk didorong. Nah, itu kemudian ketika sudah tidak ada lagi gaya yang dia dapatkan, itu akan berhenti bergerak. Nah, itu kemudian merupakan salah satu contoh hukum Newton 1. Kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada batu yang menghantam batu tadi, itu kemudian akan ada gayanya, akan berubah percepatannya. Kan tadi tidak ada gayanya, ya sudah tidak ada gayanya, makanya batu ini tadi berhenti bergerak. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh di hukum Newton pertama. Disampel. Dengan kata lain, benda itu tidak akan berubah geraknya jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Oke, selanjutnya di hukum Newton 2. Kalau tadi contohnya di hukum Newton 1, mengapa itu benda bisa bergerak atau berhenti, nah itu kemudian akan bisa diterapkan di hukum Newton 1. Kalau hukum Newton 2, itu dia hanya membahas atau menyatakan bahwasanya gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan percepatan yang dihasilkan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya adik-adik, ya, semakin besar gaya yang diberikan suatu benda, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan, dan semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan yang dihasilkan oleh gaya yang sama. Oke, sekarang jika kita melihat gaya yang lebih besar tadi pada batu, itu kemudian percepatannya akan lebih tinggi. Maksudnya ketika kita memberikan gaya besar pada batu ya, atau ketika kita memberikan tekanan dan gaya yang lebih besar daripada batu, itu percepatannya akan lebih tinggi dan cepat. Nah, misalnya jika saya ini mendorong suatu bola ya dengan gaya yang tertentu ataupun sedikit, kemudian batu ini saya lempar dan berikan gaya yang paling banyak, nah itu kemudian akan berbanding terbalik gayanya. Kalau misal ini rendah gayanya dan ini besar gayanya, oke? Nah itu merupakan perbedaan dari hukum Newton 1 dan juga hukum Newton 2. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Jadi itu ya perbedaan hukum Newton 1 2 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hukum terakhir itu yaitu hukum Newton ketiga, adik-adik sekalian. Ya, kalau hukum Newton 3 itu umumnya kita mengenalnya dengan aksi dan reaksi. Ya. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi yang kita berikan kepada sesuatu, maka juga kita akan menerima reaksinya. Anggap Dina, ya, Dina memukul Syahriani, aksinya ke Syahriani. Kira-kira Syahriani akan melakukan apa? Pukul balik. Pukul balik toh? Ya, Nah, itulah mengapa terjadinya Newton 3. Itu juga bisa diceritakan hal tersebut. Setiap aksi yang kita lakukan pasti akan ada reaksinya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus memikirkan terlebih dahulu ya adik-adik. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, jangan sampai yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita. Oke, contoh lain yang tadi saya berikan. Coba Dina berdiri. Yeah. Saya berikan contoh seperti yang dilakukan tadi ya. Coba Dina dorong dinding. Oke, saya ingin melihat dulu Dina mendorong dinding. Oke, silakan dipegang dinding, kemudian silakan didorong. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh Dina? Hah? Kenapa? Ya pasti Dina merasakannya bahwasanya ada gaya yang kemudian mengembalikan ke diri kita. Ya, itu karena
massa ataupun kelembaban yang dimiliki dinding itu lebih besar daripada kita. Jadi oleh karena itu kita yang terdorong, bukan dindingnya. Beda ketika kita mendorong kursi atau pulpen, ya. Coba Dina ketika mendorong suatu kursi, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kursinya yang terdorong karena massa yang diberikan ataupun gaya yang diberikan itu lebih besar. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Oke, sekarang saya akan membagi kalian dalam suatu kelompok, ya, 2 kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan menggunakan aplikasi simulasi PET, ya, untuk mengamati bagaimana sih gaya bekerja pada benda dengan massa yang berbeda. Nah, kalian akan lihat bagaimana percepatan benda itu berubah jika gaya yang diberikan itu berbeda. Oke, silakan. Ini 5 orang ya, kelompok 1. Ini 4 orang kelompok 2. Oke. Oke, saya akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik. Jadi silakan setiap kelompok itu masing-masing mengambil satu LKPD. Nah, di situ sudah tertera semua ya kelengkapan tentang nama kelompoknya dan juga prosedur kerjanya. Jadi silakan berunding sesama kelompoknya untuk dibaca-baca terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Oke, silakan Dibaca dulu, Pak. silakan sambil dibaca-baca ya, saya sambil buka. Oke, silakan sambil dibaca-baca. Sambil saya buka juga di sini ya. Nah, sudah ada yang terbuka di HP-nya? Di laptop. Ya, silakan sesuai yang di LKPD buka force and motion simulation. Force and motion basics. Sudah. Oke, kemudian ketika sudah ada gambar 4 begini, silakan klik yang acceleration. Oke, sudah tampil seperti ini adik-adik? Yang basic simulation. Iya. Tadi kan force and motion basic, kemudian acceleration. Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, di sini belum ada ya keterangan-keterangannya, baik dari gayanya, percepatannya, akselerasi dan percepatannya. Jadi sesuai di LKPD di langkah ke-6, silakan ditekan tombol sum of passes untuk melihat anunya, accelerationnya, value, message dan juga acceleration. Nah, di sini sudah terlihat ya massanya, massa suatu benda ataupun suatu orang ya, dan juga accelerationnya. Nah, adik-adik sekalian, silakan diamati di LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya.
Ya, silakan dibaca dari poin 1 dan poin 8. Yang tadi yang sudah di aplikasi PET ya. Yang ini. Ya, kegiatan 2. Oke, silakan dibaca dan juga di sebelahnya silakan dibaca. Nah, itu kalian akan diarahkan bagaimana sih kita mengetahui suatu akselerasi dalam benda ketika kita berikan gaya ataupun Newtonnya, ya, gaya atau N-nya. Nah, di LKPD-nya ya, itu diarahkan untuk mengisi gaya berapa? Gaya 50 Newton dulu. Oke, gaya 50, gaya 100, gaya 150, 200 dan 250. Jadi, nanti di adik-adik sambil simulasi sekarang, silakan perhatikan saya dulu ya. Untuk menaikkan suatu Newtonnya, untuk bagaimana kemudian kita mengetahui percepatannya, itu kita akan menambahkan atau menaikkan ini menjadi 50. Nah, kemudian sudah ada orangnya ya. Sudah ada orangnya ketika 50 Newton. Tetapi kita lihat bersama, akselerasi ataupun percepatannya itu belum ada. Karena data yang diberikan 50 itu tidak sampai sehingga bisa mendorong suatu balon. Oke. Oke, 50 tadi tidak ada yang bergerak ya akselerasinya. Kemudian 100. Nah, 100 juga masih tidak ada. Dan juga 150. Nah, Masa benda. Jadi langsung di sini Pak. Jangan di sini, nanti itu akan dikerjakan bersama di kelompoknya kalian ya. Jadi jangan lihat ini akselerasinya. Jadi silakan sambil diskusi bersama, silakan tebak berapa sih ini akselerasi atau percepatannya. Ini hanya contoh ya adik-adik. Nah, oke, seperti di 200. Lihat ketika 200. Itu gaya yang diberikan oleh manusia itu semakin besar. Begitupun di 250. Ya. 250 juga itu lihat ya orangnya jatuh karena kecepatan yang diberikan atau gaya yang kemudian diberikan itu tidak melebihi masanya, masa orangnya begitu. Sampai situ mengerti? Oke. Saya berikan waktu 10 menit ya untuk mengisi LKPD-nya di lampiran kedua. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi itu merupakan aplikasi PET ya yang digunakan untuk simulasi interaktif gaya dan percepatan. Bagaimana sudah terbuka aplikasi PET-nya? Kenapa harus? Silakan diskusi ya sama teman kelompoknya. Oke, kelompok 1 sudah mengisi 1 tabel ya. Sudah pertama.
Anggap juga kalau saya memberikan berat tambahan orang ya 50 dan 80, otomatis beratnya itu menjadi 257. Anggap. Nah, itu kemudian tidak akan bergerak ketika massa ataupun gaya yang diberikan oleh orang tersebut itu tidak mencukupi yang kita akan dorong. Nah, beda kalau orang ini akan disimpan, itu kemudian akan bergerak. Jadi begitu ya di prinsip di dinamika. Ketika kita berikan suatu gerak itu kemudian akan masuk di hukum Newton. 3 hukum Newton yang akan menjelaskan hal tersebut, mulai dari aksi reaksinya, percepatannya yang sama dan sebagainya. Oke, di kegiatan 2-nya juga itu melakukan hal yang sama ya. Bagaimana kita mengulangi dari langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 pada kegiatan 1 yang telah tadi dicontohkan. Ditambahkan beban Pak. Seperti yang di LKPD saja, ditambahkan beban mulai dari 50, 100, 150. Yang kemudian percepatannya akan dicari, akselerasinya. Tabel 1 dan tabel 2 itu sama ya. Kemudian juga di situ diberikan pernyataan ataupun pertanyaan diskusi. Bagaimana sih hubungan antara percepatan gerak suatu benda dan juga gaya yang dikenakan pada benda? Kenapa ada yang tidak diingat? Tidak mengerti. Tidak jalan ki. Yang mana yang tidak jalan? Oh, Kalau tidak jalan tuh kemudian kita disinggol percepatannya karena lebih besar massa daripada gaya yang diberikan. Jadi adik-adik sekalian, dari percobaan yang telah kalian lakukan, coba amati hubungan antara gaya dan juga percepatan ya pada grafik yang telah kalian buat. Seperti yang kemudian tadi saya jelaskan, terbukti ya bahwasanya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka suatu percepatan yang dihasilkan itu juga besar. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan antara massa dan percepatan? Apakah semakin besar massa itu maka semakin kecil pula percepatan yang dihasilkan? Nah, itu membuktikan bahwasanya teori itu benar ya. Oke, sudah? Oke, saya minta setiap perwakilan kelompok untuk naik. Masing-masing kelompok 1 orang untuk untuk mendeskripsikan kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari percobaan di aplikasi PET ini. Oke, siapa dari kelompok 1 dan juga dari kelompok 2? Siapa? Oke, Sartika. Untuk Pak. Oke, silakan adik-adik setiap masing-masing perwakilan kelompok. Silakan maju ke depan. Oke, dari kelompok 2. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil percobaan pada aplikasi PET, maka yang dapat saya simpulkan yaitu tentang bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda, di mana hubungannya yaitu seimbang. Artinya bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka percepatan benda akan semakin besar pula. Kemudian bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dan dengan massa benda, di mana hubungannya itu sebanding, berbanding terbalik. Ini sesuai dengan hukum kedua Newton. Kemudian di mana semakin besar massa suatu benda, semakin kecil pula percepatannya. Sifat gaya yang
yang diberikan konstan. Mungkin Oke. itu saja dari saya, terima Nah, kasih. itu ya kesimpulan dari kelompok 2. Selanjutnya saya minta dari kelompok 1 perwakilan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dari aplikasi PET itu sendiri terkait hubungan antara gaya dan percepatan suatu benda, yaitu di mana kami menarik kesimpulan bahwa semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar pula percepatan benda yang diberikan, dan semakin berat massa benda maka semakin kecil percepatan dari suatu benda tersebut. Mungkin hanya itu Pak, saya kembalikan. Oke. Terima kasih ya telah memaparkan hasil kesimpulannya dari kelompok masing-masing kelompok. Tetapi tadi tidak ada yang menjelaskannya kapan ketika tambahan berat diberikan itu kemudian akan bergerak percepatannya, akan ada percepatannya. Ya, jadi tadi ketika massa yang ditambahkan 150 kemudian akan ada percepatannya. Ya. Oke. Baik adik-adik sekalian, dalam dinamika gerak lurus itu juga tentunya membahas tentang macam-macam gaya. Ya. Jadi ini yang tadi kita telah analisis bersama itu ya. Kemudian tentunya memiliki gaya seperti yang telah teman-teman atau adik-adik sekalian tadi lakukan. Itu sangat banyak sebenarnya macam-macam gaya. Tetapi di dinamika wabil khusus di materi buku Newton itu ada namanya gaya gravitasi, ya, gaya gesek dan juga gaya normal. Gaya gravitasi itu yang paling sering kita kenal, bagaimana mengarah ke bawah vertikal dan juga menyebabkan benda jatuh. Kemudian gaya gesek itu menghambat pergerakan benda. Gaya geseknya menghambat pergerakan benda sehingga benda itu cenderung akan melambat. Ya. Kalau gaya normal itu berfungsi bagaimana kita menyeimbangkan gaya gravitasi pada benda yang bersentuhan dengan permukaan. Oke, nah ini ya video jenis gaya. Silahkan diperhatikan adik-adik dan dicatat ya bila perlu. Dengar suaranya? Walaupun tidak diundang, tetapi dia masih mempunyai gaya dan gaya normal. Ya ini yang tadi yang gaya vertikal ya, gaya normal, dan juga ketika turun itu ke bawah secara vertikal itu gaya gravitasi. Nah ini ya diperhatikan ketika seorang anak ini menarik suatu tegangan tali. Nah, itu kemudian akan terdapat beberapa macam gaya di dalamnya. Oke. Coba kalian berdiri dan meloncat ya seperti di video ini. Itu kemudian akan dirasakan gayanya, gaya beratnya pada seseorang manusia. Semakin besar massa ataupun berat seseorang, maka gravitasinya itu akan cepat menurun di vertikalnya. Merupakan gaya yang memiliki rendah akibat pengaruh dengan gravitasi yang arahnya selalu tidak mengikuti dan secara matematis dapat dirumuskan sama dengan MKG lalu apakah kira-kira bumi dan di bulan. Oke, apakah berat benda di bumi dan di bulan itu sama? Tidak. Oke, kenapa bisa? Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak. Oke, saya persilakan ke Melani. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya pasti beda Pak, karena di bumi itu ada gaya gravitasi, sedangkan di bulan itu tidak ada gaya gravitasi. Oke, Terima kasih Pak. ada lagi tadi yang ingin berbicara? Sama. Jadi itu yang mempengaruhi karena tidak adanya gaya gravitasi. Jadi berat benda bumi dan di bulan itu akan berbeda ya kan? Oke, selanjutnya gaya normal. Merupakan gaya yang dikerjakan pada dua permukaan benda
yang bersentuhan dan arahnya selalu tidak lurus ke arah bidang tersebut. Sebenarnya, fenomena ini berhubungan dengan hukum dinamika, di mana besarnya gaya aktif pada permukaan benda Ya, sama dengan bisa dibilang ya gaya normal itu bisa seperti hukum Newton 2 ya. Hukum Newton ya 3, aksi sama dengan reaksi. Oke. Saya rasa adik-adik telah memahami bersama ya hukum Newton 1, 2, dan 3 beserta gaya-gayanya. besarnya gaya normal sama dengan besarnya gaya pada sumbu di permukaan benda atau N sama dengan F2. Untuk mencari besarnya Ya ini ya pada permukaan yang miring, ini, bidang miring itu benda akan kemudian cenderung cepat ya sampai ke bawah. itu tidaknya. Nah, F2 Oke, adik-adik sekalian silakan dilanjutkan di LKPD-nya di halaman terakhir ya. Itu ada beberapa pertanyaan tentang jenis-jenis gaya. Silakan saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya untuk dikerjakan bersama. Oke. Berapa menit nih Pak? 5 atau sampai 10 menit sampai selesai. Silakan dikerja ya, dibantu temannya semua. Oke, kira-kira apa yang kalian perhatikan dalam video tadi? Bagaimana sih gaya gravitasi benda itu bekerja pada benda yang jatuh, dan juga bagaimana dengan gaya gesek pada benda yang bergerak di atas permukaan. Oleh karena itu silakan dijawab di LKPD-nya. Selesai? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Baik adik-adik sekalian, telah membahas bersama, silakan dikumpul di sini LKPD-nya. Telah menerima materi tentang dinamika gerak lurus mulai dari hukum Newton, kelembaman, dan juga gaya-gaya yang ada pada hukum Newton itu sendiri. Ya, saya rasa apa yang kemudian kita pelajari bersama itu bisa dimengerti. Ya, jangan sampai sekelas pembelajaran dasar di hukum Newton saja kita tidak mengetahui di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, adik-adik sekalian, saya rasa itu pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, semoga yang tadi kita bahas bersama bisa direalisasikan. Oke, saya berikan lagi kesempatan kepada ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran kita pada sesi hari ini. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah menerima pembelajaran dari Bapak Ahmad. Langkah baiknya kita berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, saya harap di pembelajaran selanjutnya lebih semangat lagi adik-adik sekalian, harus antusias dalam belajar, wabil khusus di pembelajaran fisika. Baik, sekiranya ada kelebihan kata atau kelebihan sikap, permohonan maaf dari saya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.